Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada hari ini kembali Tuhan boleh beri kesempatan kepada kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali Tuhan boleh beri kesempatan kepada kami sama-sama merenungkan kebenaran firman. Kami butuh pertolongan Tuhan supaya kami boleh dimengertikan dan dimampukan menerapkan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah sampai di serial pembahasan kitab Kejadian pada pasal 31. Saya akan membacakan ada beberapa bagian saja. Ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Ayat yang ke-41 dan 42, Kejadian pasal 31. "Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja pada 14 tahun lama. Padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan dia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kehidupan engkau dan saya diperlakukan tidak adil oleh sesama kita, oleh orang di dekat kita, ataupun oleh orang lain? Mungkin kita pernah mengalami hal diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Saudara, hal yang sama pernah dialami oleh Yakub, di mana Yakub diperlakukan tidak adil oleh Laban, oleh mertuanya. Tetapi kita melihat bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh Yakub, perlakuan tidak adil, perlakuan semena-mena oleh Laban, tetapi Yakub melihat Allah tidak membiarkan dia diperlakukan seperti itu. Saudara, dalam pembacaan kita tadi, bagaimana Yakub boleh melihat pertolongan, boleh melihat bagaimana cara Allah menolong dia, bagaimana dia diperlakukan tidak adil, bagaimana dia diperlakukan hal yang tidak benar, tetapi Tuhan menyatakan kuasa dan pemeliharaannya. Bahkan Yakub dengan satu perkataan yang mengatakan, seandainya Allah tidak menyertai dia, dia mungkin tidak seperti saat ini. Tapi justru dia mengatakan, justru Allah menyertai dia. Saudara, kalau saat ini engkau sedang diperlakukan tidak adil, atau engkau sedang mengalami satu perlakuan semena-mena daripada orang lain, ingatlah bahwa Allah kepada umat pilihannya tidak akan pernah biarkan. Dia akan menjadi pembela di dalam kehidupan engkau dan saya. Yang kedua, saudara, hal yang kita bisa petik melalui pelajaran ini, justru kita menemukan bagaimana Yakub meyakini. Di dalam ayat itu dia mengatakan, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Saudara, Yakub boleh sukses, Yakub boleh berhasil. Kekayaan dia, kelimpahan yang dia peroleh setelah keluar daripada Laban, sekalipun memang itu jerih payah dia, tetapi dia sadar itu juga semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong dia mengatakan bahwa dia akan pulang dengan tangan hampa. Tapi justru penyertaan Tuhanlah yang membuat dia berhasil sukses di dalam pekerjaan dia.
Jadi kalau ketika kita boleh berhasil, sukses, selalu ingat juga bahwa itu adalah anugerah, itu adalah berkat Tuhan. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari, saudara, ini menjadi satu refleksi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai tuan, mari berlakulah adil kepada karyawan kita. Apakah kita berlaku adil kepada karyawan kita, kepada pembantu rumah kita? Adakah kita membayar apa yang menjadi kewajiban dia dan apa yang menjadi haknya dia? Kewajiban kita harus bayar. Jangan sampai sebagai seorang tuan, sebagai seorang bos, sebagai seorang pimpinan terhadap karyawan kita berlaku tidak adil. Bahkan masalah haknya dia kita kadangkala tidak penuhi dengan baik. Mari supaya kita boleh menjadi seorang Kristen, seorang pimpinan, seorang bos, seorang pengusaha terhadap karyawan kita harus juga berlaku adil. Terima kasih, Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari. Ajar kami Tuhan melihat ketika kami diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, atau diperlakukan hal yang tidak baik, tidak benar, kami selalu ingat bahwa Tuhanlah menjadi pembela kami. Kau tidak biarkan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami juga sukses dalam hidup ini, secara materi, ataupun ketika kelimpahan kami nikmati, ingatkan kami itu bukan karena hebatnya kami, semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhanlah yang menghantar kami di dalam kondisi seperti itu. Dan bagi kami juga mendapatkan pelajaran sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang tuan, sebagai seorang pengusaha terhadap karyawan kami, terhadap pembantu rumah tangga kami, supaya kami juga berlaku adil, berlaku baik, memenuhi apa yang menjadi haknya dia. Terima kasih Tuhan, biarlah ini juga boleh menjadi satu pembelajaran bagi setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.